Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang pengobatan ruqyah. Ya, biar agak beda ya saudaraku. Namun nanti kalau ada di antara saudaraku pengen dibuatkan edukasi tentang jenis kayu-kayu bertuah atau jenis keris-keris pusaka atau benda-benda bertuah, nanti bisa request saja saudaraku ya, atau tentang keilmuan jenis-jenis ilmu kanuragan atau apalah nanti. Bila di antara saudaraku pengen dibuatkan edukasinya ya, silahkan komen di bawah video ini ya saudaraku. Nanti akan saya bikinkan edukasinya. Kalau masih seputaran benda-benda bertuah, kayu bertuah, jenis keris dan sebagainya, insya Allah nanti pasti akan saya bikinkan edukasinya. Karena memang dulu dari kecil ya saudaraku ya, di samping saya belajar ngaji juga, namun itu sih saya suka benda-benda seperti itu. Di samping melestarikan budaya ya, buat istilahnya memberikan edukasi buat orang lain atau buat saudara-saudara kita yang membutuhkan, biar paham, biar istilahnya itu bermanfaat, seperti itu. Gini saudaraku ya, saya sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu itu pengen membahas tentang ruqyah saudaraku. Namun karena ya kesibukan di rumah itu ya mungkin baru sempat. Karena ya itu tadi saudaraku ya, jadwalnya padat sekali. Ruqyah itu biasanya digunakan buat pengobatan saudaraku. Bisa juga buat orang kesurupan, bisa juga buat orang yang terkena santet dan guna-guna, bahasanya yang istilahnya itu ketempelan jin lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau dalam ilmu kejawen, leluhur-leluhur kita juga sebenarnya sudah mengenal itu saudaraku. Namun penyebutannya itu bukan ruqyah, karena beda bahasa, namun maksud dan niatnya itu sama ya, buat pengobatan itu tadi. Ruqyah juga kan ya buat pengobatan ya saudaraku. Namun kalau orang-orang leluhur kita itu menggunakan mantra-mantra sakti lah bahasanya malah lebih keren aturan kalau sebenarnya orang paham dan tahu, seperti itu. Sebenarnya sama kok saudaraku ya, cuma kalau orang-orang leluhur kita itu kan doanya kan doa-doa pakai ilmu-ilmu Jawa, jadi ya memang ada doanya khusus untuk melakukan pengobatan di samping media yang lainnya lah. Namun dari
beberapa bulan yang lalu itu kan saya melihat ada oknum Ustadz Halu. Kenapa kok saya sebut Ustadz Halu? Karena dalam pengobatan orang itu, saudaraku, oknum Ustadz Halu lah, itu dia mengobati pasiennya di ruqyah itu keluar batunya, dan orang itu bilangnya itu pasien gini, dan orang itu juga melakukan apa ya, kayak pengambilan tumbal dan sejenisnya. Setelah digali-gali itu ada benda, atau bahasa Jawanya itu tumbal, saudaraku. Kalau menurut saya yang seperti itu jangan dipercaya, saudaraku, karena itu pembodohan. Tidak ada orang di ruqyah itu keluar batunya atau keluar apanya, itu tidak ada, itu pembohongan. Orang seperti itu sangat bahaya sekali, saudaraku. Karena apa? Karena membodohi orang. Apalagi orang itu katanya apa ya, pernah belajar ini sampai luar negeri sana ngajinya dan sebagainya. Orang seperti itu menurut saya nggak tahu malu karena membodohi orang banyak. Seperti itu, saudaraku. Kalau saya, jangan dipercaya. Karena apa ya? Karena di samping saya sebagai seorang spiritual itu, saya juga meskipun tidak ahlinya, saudaraku ya, namun saya pernah belajar dengan teliti sama guru-guru saya, orang-orang alim yang memang di bidangnya itu tidak ada, saudaraku, orang di ruqyah keluar batunya, itu tidak ada. Nah, kalau soal tumbal itu tadi, Gus, itu kan yang apa ya, ngasih tahu kan orang yang kesurupan itu tadi, Gus. Meskipun seperti itu, saudaraku, jangan dipercaya. Kenapa ya? Karena saya paham, saudaraku, itu ada kok, saudaraku, ada sebuah ilmu yang memang apa ya, bisa dimasukkan ke orang, nanti setelah ditanya orang itu tahu, oh di situ ada apanya itu tahu, saudaraku. Dan biasanya seperti itu sudah memang disiapkan, saudaraku, memang sudah ditanam. Makanya saya apa ya, kasih tahu itu tadi, saudaraku, jangan dipercaya, karena orang seperti itu juga tidak akan percaya dengan apa ya, saudaraku ya, kemampuan orang lain. Oknum Ustadz Dalu itu, saudaraku ya, dia pengen dipercaya, namun orang itu tidak percaya sama orang lain. Istilahnya orang seperti itu, setahu saya, saudaraku, pengen menang sendiri. Belajarnya paling banter itu, setahu saya, saudaraku, orang-orang seperti itu baca buku, saudaraku. Karena saya itu terus terang, saudaraku ya, 8 tahun yang lalu itu saya pernah keliling Jakarta itu, ketemu orang-orang seperti itu banyak, dan setiap atraksinya seperti itu, saudaraku. Yang jelas intinya orang seperti itu membodohi orang. Dia pengen dipercaya, namun orang itu tidak mau percaya dengan kelebihan atau kemampuan orang lain. Biar dia terlihat sok apa ya, mungkin sok hebat, sok bisa lah bahasanya. Seperti itu. Itu nanti akan saya kasih judul, sudah video ini itu oknum Ustadz Halu. Seperti itulah, oknum Ustadz Halu atau oknum Ustadz Halu ruqyah. Sebenarnya meskipun di ruqyah tidak seperti itu, saudaraku, tidak seperti itu. Apakah orang yang kena santet, orang yang kesurupan itu di ruqyah langsung bisa sembuh, Gus? Ada kalanya tidak, saudaraku. Dulu itu ada yang pernah datang ke rumah saya, itu pernah, saudaraku ya,
katanya sampai 4 kali sehari itu dibawa ke tempat orang yang pengobatan, saudaraku ya, tempat-tempat pengobatan itu sampai 4 kali berturut-turut itu tidak sembuh meskipun diruqyah dan sebagainya itu. Dan yang terakhir itu sampai tempat saya jam 8 malam. Itu ya itu saudaraku, orangnya masih kesurupan. Padahal sudah saya bilang tak suruh ke tempat orang yang ahlinya. Namun katanya itu tadi saudaraku sudah 4 kali gak sembuh. Namun dengan seizin Allah itu waktu itu malah saya pakai bulu kambing hutan, saudaraku. Karena dulu saya pernah dikasih tahu sama pawangnya itu dapat ilmunya malah dari Sumatera, saudaraku. Bulu kambing hutan itu bisa, saudaraku, digunakan buat orang mengobati kesurupan. Cukup diambil beberapa bulunya, dibakar, dimasukkan ke dalam air, didoakan, saudaraku. Itu seketika langsung orang itu sembuh, orang kesurupannya, saudaraku. Ya, seperti itu, saudaraku. Itu kejadian sudah ada kalau 6 tahun yang lalu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.